Sobat Cipali, apa kabar? Kali ini aku mau Q&A bareng kalian di Astra Tol Cipali. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ambil dari komen dan DM-nya Instagram Astra Tol Cipali. Dan aku di sini nggak sendirian untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Di sini aku ditemenin oleh Mas Bagus. Hai Mas Bagus. Halo Nov. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Kok gimana kabarnya? Kamu udah siap jawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Cipali? Harus siap. Pertanyaan yang pertama nih, kamu harus jawab ya. Yang pertama itu, bis saya mogok di Tol Palimanan. Kalau saya mau sewa mobil untuk antar ke terminal terdekat bisa nggak? Emang ada sewa mobil ya? Sewa mobil sih kita nggak ada kalau untuk di Tol Cipali ya. Iya. Tapi kalau prosedurnya sih ya, untuk kendaraan mogok itu, jadi idealnya itu nanti ada petugas dari kita yang akan melakukan evakuasi ke gerbang tol terdekat. Nah, pada saat evakuasi keluar gerbang tol terdekat itu, ada biayanya nggak? Tentu saja tidak. Oh enggak. Gratis. Berarti dong. gratis ya? Gratis. Gratis tuh Sobat Cipali. Ingat ya, gratis. Nggak ada biaya apapun. Apalagi nih? Mau tanya apa lagi nih? Ada ini pertanyaan lagi, ada apa aja sih Min fasilitas pelayanan dan keselamatan jika terjadi kerusakan pada kendaraan di Tol Cipali? Katanya banyak. Emang banyak? Banyak sih Nov. Jadi mungkin yang pertama itu aku jawab dulu untuk fasilitas keselamatan ya. Jadi untuk fasilitas keselamatan Tol Cipali itu yang pertama nih, apa? kita udah masang wairop. Wairop teh apa? Wairop itu fungsinya untuk mencegah pengguna jalan apabila mengalami kecelakaan supaya tidak berpindah ke jalur yang seberang. Bukan semacam makanan ringan? Bukan. Emang apaan makanan ringan? Terus apa lagi? Terus yang kedua kita sudah memasang marka speed reducer. Jadi marka speed reducer ini ada fungsinya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pengemudi di jalan tol. Jadi marka speed reducer itu yang di jalan tol Cipali bentuknya seperti marka Chevron. Yang seperti oh, yang kayak panah. Ya, bukan panah asmara kan? Bukan panah asmara. Oh, berarti hanya panahnya aja ya? Dan fungsinya itu yang tadi yang pertama untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pengemudi. Yang kedua adalah menurunkan kecepatan pada saat pengemudi melintasi di area speed reducer itu. Yang ketiga itu kita ada kendaraan rescue. Jadi kendaraan rescue ini fungsinya untuk melakukan evakuasi korban apabila korban sulit dievakuasi. Dan yang terakhir kita ada kendaraan patroli. Jadi kendaraan patroli ini fungsinya adalah untuk membantu pengguna jalan apabila terjadi mogok ataupun mengatur lalu lintas pada saat di lokasi kemacetan. Terus kalau misalnya kayak yang pecah ban juga bisa dibantu sama patroli itu ya? Yes, misalnya betul. Ganti gitu. Bisa bantu ganti. Ganti gitu, ban cadangannya kayak gitu. Betul, ya. Aku tuh waktu itu lewat Tol Cipali. Tiba-tiba mobil tuh agak ke kiri dikit. Terus tiba-tiba jadi itu namanya rumble dot. Nah, rumble dot itu biasanya kita pasang di bahu bukan dalam. Yang buat bayi. Itu dot, Neng. Dot. Jadi rumble dot itu yang biasanya kita pasang di bahu dalam ataupun bahu luar. Fungsinya itu adalah untuk meningkatkan juga kewaspadaan apabila pengemudi melenceng dari jalur normalnya. Jadi berarti aku waktu kemarin lewat Tol Cipali itu berarti agak melenceng ke kiri ya, makanya kerasa itu ya. Terus apa lagi? Yang terakhir kita ada pemasangan lampu strobo. Sebenarnya ada banyak lainnya juga sih. Tapi strobo itu yang biru-biru itu ya, yang lampunya warna biru yang di tengah tiang-tiang itu ya? Yes, betul. Strobo itu lebih fungsinya untuk sama sih, untuk meningkatkan kewaspadaan kepada pengguna jalan juga. Jadi misalkan pengguna jalan udah melihat lampu strobo nih, mereka akan mengurangi kecepatannya dan juga apabila mengantuk, mereka akan lebih sadar juga. Jadi kayak takut, itu kayaknya ada polisi kan di bisa situ, jadi, ya kan? Ada bisa razia jadi kali ya, itu. makanya bisa gitu jadi. kan ya. Oke, next selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih yang bagus. Maaf, saya mau tanya, tadi malam saya dari Tol Sumberjaya keluar Tol Cikampek. Kenapa struk online-nya tidak muncul di pencarian online? Jadi struk online itu hanya bisa ditemukan pada saat transaksi si pengguna jalan di gerbang Cipali saja.
Oh, gerbang Cipali itu ada berapa ya? Bisa disebutin nggak, Mas? Masa kamu nggak tahu? Nggak tahu. Nah, gerbang tol Cipali itu yang pertama terdiri dari gerbang tol Kalijati, Ya. yang kedua gerbang tol Subang, Ya. ketiga Cikedung, keempat Kertajati, kelima itu Sumberjaya, Ya. dan yang keenam itu ada gerbang tol Palimanan 2. Jadi kalau misalkan sudah exit di gerbang tersebut, itu baru bisa terbaca untuk struk online-nya. Baru bisa muncul lah seperti Iya, itu. iya. Berarti kalau misalnya nih struk digital itu kan pasti ada durasinya, berapa lama tuh, Mas? Kalau untuk durasinya sendiri itu sekitar 1 bulan ya. Jadi kalau misalkan si pengguna jalan itu udah transaksi pada tanggal 1 nih, terus tanggal 1 di bulan berikutnya dia nyari lagi karena sudah lebih dari 1 bulan, itu maka datanya tidak akan muncul karena sudah terhapus. Seperti itu. Oh, berarti hanya 1 bulan saja ya masanya ya? 1 bulan saja. Nih ada pertanyaan lagi. Kalau mau minta bantuan seperti mobil derek, ambulan, atau towing, itu harus hubungi kemana ya, Min? Oke, kalau misalkan Sobat Cipali mau menghubungi atau meminta bantuan untuk petugas layanan lalu lintas, itu Sobat Cipali bisa mengkontak ke call center kami. Yang pertama ya ada 2 nomor nih. Oh, ada 2. Yang pertama itu di 0260 7600 600. Dan yang kedua itu ada di WhatsApp kita, di nomor 081 1234 7600. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, admin, malam tadi saya mengalami pecah ban di kilometer 150. Bagaimana sih proses ganti ruginya? Emang bisa ganti rugi? Oke, jadi kalau misalkan pengguna jalan terkena lubang di tol Cipali ya, jadi Sobat Cipali itu bisa mengklaimkan untuk perbaikannya. Sobat Cipali bisa menghubungi di call center kami. Nah, di situ nanti pada saat Sobat Cipali sudah mengkontak petugas kami, nanti petugas kami akan menjelaskan prosedurnya seperti apa. Yang pertama mungkin akan disuruh untuk mengisi form. Form apa? Ada 2 form nih. Form apa aja? Selanjutnya formnya nanti adalah. Oh iya. Yang kedua itu pengguna jalan atau Sobat Cipali harus menyediakan persyaratan. Persyaratan nikah? Bukan. Bukan, Sugante persyaratan nikah. Jadi persyaratannya itu terdiri dari yang pertama itu KTP. Yang kedua STNK. Ya. Yang ketiga SIM. Yang keempat itu adalah dokumentasi perbaikan. Dan yang terakhir itu adalah struk online, ataupun kalau misalkan tidak ada struk online-nya bisa fotokopi atau foto. Bentar dulu, gue belum beres. Yang terakhir bisa tadi. Bisa diklaim ya? Iya bisa. Yang terakhir tadi ya, itu fotokopi atau foto kartu e-tol. Oh iya, sedikit tambahan loh. Kalau untuk area Cipali, misalkan Sobat Cipali nih kena di area Cipali, dan perlu kita jelasin area Cipali itu dari kilometer 72 sampai dengan 188. Jadi kalau misalkan Sobat Cipali kena lubangnya di luar dari area itu, maka Sobat Cipali tidak bisa mengklaim ke tol Cipali ya. Oh iya nih, ada pertanyaan lagi nih yang bagus nih. Kenapa di tol Cipali gelap banget, seperti tidak ada lampu di sepanjang jalan, Min? Memang sengaja atau gimana? Jadi kalau untuk penerangan itu sebenarnya kita sudah mematuhi dari peraturan Menteri Nov. Nah, di peraturan Menteri itu pemerintah ya? Menteri ya? Peraturan Menteri. Ya. Jadi di peraturan Menteri itu untuk jalan tol luar kota, karena Cipali kan masuknya itu jalan tol luar kota nih. Iya, luar kota. Nah, jalan tol luar kota itu tidak diwajibkan untuk memasang interchange di sepanjang jalan tol, tapi hanya diwajibkan untuk memasang di lokasi gerbang tol dan interchange. Oh, berarti hanya 2 itu aja ya? Di gerbang tol dan di interchange saja. Betul. Interchange. Iya. Betul. Nih ya, ada pertanyaan terakhir. Apa tuh? Ini udah terakhir loh. Oh, ya udah. Kenapa pembatas jalannya harus tanah atau rumput dan tidak ada beton? Ntar dulu. Tahan, bentar ya. Oke. Untuk Sobat Cipali, jangan lupa like dan komen YouTube-nya Astra Tol Cipali. Dan kalau misalnya teman-teman mau memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa di komen di Instagramnya Astra Tol Cipali atau DM Instagramnya Astra Tol Cipali. Silahkan jawab, Mas, untuk pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir ini. Oke. Jadi kenapa di median itu tidak dipasang beton ya tadi ya? Iya. Jadi Tol Cipali ini kedepannya kan akan melakukan pelebaran lajur ketiga ya. Dari yang awalnya 2 lajur menjadi 3 lajur. Nah, untuk itu, untuk yang median yang tidak diperkeras dan saat ini masih menggunakan rumput, itu akan digunakan untuk pelebaran lajur ketiga. Dan apabila sudah dilakukan pelebaran lajur ketiga, itu maka akan dipasang median atau pembatas dengan dari beton MCB. Berarti jalur 3 ya, jalur ketiga lajur, bukan. Oh, bukan lajur. Jalur. Lajur ketiga, bukan lajur orang ketiga ya.
Orang ketiga, aduh, orang ketiga. Pengalaman banget ya? Gak. Oke Sobat Cipali, semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk di Instagramnya Astra Tol Cipali atau DM-nya Astra Tol Cipali sudah kita jawab semua. Dan apabila teman-teman mau bertanya lebih lanjut, bisa komen di bawah ini ya. Oh iya, kan sekarang tuh lagi musimnya TikTok tuh ya. Astra Tol Cipali juga bakal ada TikTok di tahun depan. Jadi pantengin terus ya Sobat Cipali. Terima kasih Mas Bagus. Oke, terima kasih Nov. Sampai Dadah. jumpa Sobat Cipali.